Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kembali di Merdeka. The 3G Show. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ilmu Jawa. Sugeng rayu. Merdeka. Merdeka. Hadir di tempat kita Pak Margono. Beliau adalah seorang praktisi. Mungkin bukan praktisi lagi karena sejak lahir beliau ada di dalam keluarga yang memang mandegani ilmu Jawa. Monggo Pak Margono. Ilmu Jawa itu kayak apa sih Mas? Pak. Ya. Ini klarifikasi dikit. Ya. Bukan mandegani. Oh, bukan mandegani. Ya, tapi sebagai Pelaku. apa ya? Nguri-nguri budaya, nguri-nguri peninggalan leluhur. Pak Andreas, sebelumnya ini saya matur bahwa perlu cetok dulu ini. Ya, gimana? Bahwa saya di sini tadi disebut sebagai pelaku penganut ajaran Jawa. Ya. Bisa saya buktikan KTP saya. Oh, siap. Wah. Monggo. Ini minta tolong di-shoot. Nah, ini jelas. Ini jelas. Mana nanti ada yang bagaimanapun jelas ini KTP saya KTP Jawa. Ini jelas kan KTP-nya tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Percayaan. Enggak ada tulisan agama di sini. Nah, enggak ada. Monggo Pak Margono. KTP ini sudah berganti yang keempat kalinya, Pak. Iya. Yang pertama tahun 2010 KTP strip. KTP Strip agama Nggak ada. .2 strip. Nah, Pergantian berikutnya agama .2 dalam kurung lainnya. Nah, jadi perubahan season per season saya mengikuti. iya. Sekarang yang baru saja ini tahun 2022 kalau 21 kalau Iya. tidak salah pemerintah memperbolehkan sehingga seperti ini jadinya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi Pak Margono ikut perkumpulan apa Pak? Nggak ikut Nggak ikut pribadi lah. perkumpulan, ya. Ya pribadi di rumah. Iya. Karena mengikuti ngugemi piweling ajaran leluhur. Ya. Jadi intinya ilmu Jawa itu ngikuti ajaran leluhur. Oke. Jadi kadang-kala kan juga perlu dijelaskan bahwa apa sih agama itu? Ya. Apa sih kepercayaan itu? Iya. Miturut apa yang dikatakan leluhur kami pada waktu itu. Agama itu hanya sebatas ageman, Mas. Jadi ageman itu kalau memang sudah nggak layak dipakai, sudah bosan dipakai, ya tanggalkan saja. Ganti yang baru yang sesuai dengan apa yang disenangi. Ganti yang dianggap cocok menurut si pemakai. Perjalanan ilmu Jawa itu kan mencari jati diri. Kemudian orang hidup itu kan intinya kan cuma ada dua toh, Pak Margono. Yang pertama diri kita ini siapa, terus nanti setelah mati mau kemana, kan gitu aja toh. Hasilnya itu, Mas. Hasilnya itu ya. Cuman itu pembahasan panjang nanti. Panjang banget. Jadi gini, kenapa saya mengikuti ajaran Jawa? Oke. Ya satu, itu karena peninggalan leluhur. Oh ya. Jawa ini kurang apa sih, Mas? Jawa itu wilayah duwe. Iya. Ya kan, wilayah punya. Rakyat ono. Rakyatnya juga ada. Iya. Bahasa Jawa ada ya, Mas ya? Iya. Ada. Bahkan tulisan Jawa ono ya. Lah, mosok Tuhan kok orang duwe? Tuhane wong Jawa. Tuhan mosok dadak harus pakai punyanya bangsa lain itu loh. Impor istilahnya. Lah itulah enggak tahu lah, yang jelas Jawa ki yang duwe. Oke. Yang disembah. Ya. Wong biyen nek ngarani Gusti kang akarya jagat, Gusti kang gawe gesang, sing ngedet lombok dan lain sebagainya. Istilahnya nama-namanya itu sehingga bisa disimbolkan bahwa Tuhan itu tanpa kinaya ngopo. Ora iso dipadake, ora ana pepadane. Itu konsep Tuhan. Kita semuanya ada jelas. Yang ngrungkepi saja ajaran Jawa. Ya. Kalau saya. Ya.
Karena saya orang Jawa, nama saya jelas nama Jawa. Iya. Bapak ibu saya nama Jawa. Nenek kakek saya namanya juga. Cuma kan begini Pak Margono, orang kadang-kadang ya bukan orang masyarakat umum lah, itu menilai kalau bicara ilmu kejawen itu bicara ilmu dukun, bicara ilmu apa namanya ilmu santet menyantet, itu ilmu klenik, macam-macam yang stereotipnya itu negatif. Terus bagaimana Pak Margono, ya ini tidak usah jauh-jauh lah, mengajarkan kepada mungkin putranya Pak Margono. Ya. Bagaimana ini loh. Nah, cuma untuk masyarakat umum mencari tahunya itu gimana caranya? Gini, memang ajaran Jawa itu tidak disebarluaskan ya Mas. Tidak disebarluaskan. Tidak disiarkan. Jadi ajaran Jawa sopo sing butuh ya monggo. Monggo moro. Moro. Kalau enggak butuh ya enggak. Wong kita tidak punya tidak ada mencari anggota, tidak mencari anggota, tidak mencari pengikut. Oh. Dan kesemuanya itu sudah ada di Jawa. Lah nek orang ngrungkepi Jawane, orang ngrungkepi ajaran leluhure. Lah bagaimana besok mben nek mati iso nek Bali lah. Bahasa. Nek Bali iso dipangku oleh Ibu Pertiwi. Nah tujuan ajaran Jawa ya kembali iso Bali ning sangkan para. Sangkan para. Sangkan para. Makanya istilahnya sangkan paraning dumadi. Oke. Ya. Lah bisa kembali di pangkuan Ibu Pertiwi. Nggih. Lah nek Ibu Bumi Pertiwi gelem mangku karena kita bekti. Kalau kita tidak bekti kepada Bumi Pertiwi, Bapak Angkoso, ya ndak mau toh Ibu Pertiwi. Kita ibaratkan sajalah. Kalau kita bekti kepada ibu kita, ya. Dipangku toh Mas. Ya. Tapi kalau kita berani bahkan mengingkari ibu kita, kan ya ora kanggo lah ngapain. Nah itulah isone Bali ning gone asal mula-mulanira. Tapi diantaranya ya bekti ning leluhur. Cara-caranya itu gimana Pak? Itu nanti sisi lain mungkin ya. Oke. Caranya nih. Karena begini, ilmu Jawa itu kan kembali lagi disebarluaskan atau tersebarluaskan dengan cara pitutur. Pitutur ya. Nah, kalau pitutur-pitutur itu kemudian tidak tercatat atau tidak tertulis, karena kan kalau kitabnya orang Jawa kan tidak ada ya. Nah ini tadi gimana kitabnya? Setidak-tidaknya Jawa itu ya. Satu tidak ada kitabnya. Oke. Dua tidak punya malaikat. Gitu. Orang di nabi. Dunia nek Jawa ki tuntunan. Dan itu yang memberikan adalah leluhur. Ya, mulai dari tuntunan itu siapa yang nuntun? Ya sing nggae urip, Bagaimana tata caranya bisa katuntun? Ada laku, lelaku, lakon. Lah kok bisa seperti itu? Karena kita laku, lelaku, lakon tadi dalam prosesnya nanti ada yang nama sastra cekra. Sastra tanpa tulis tanpa papan, gumandul tanpa cantelan. Itu bisa didapat bila mana seorang itu nganggo laku. Kalau tidak pakai laku ya enggak. Berarti ya punya kitabnya, namanya Kitab Sastra Cetha. Itu lewat laku Mas. Iya. Lewat laku. Kalau enggak dengan laku ya ora ketemu. Ngoyo-woro. Sebetulnya kan banyak ilmu Jawa itu berbicara kemudian dikait-kaitkan dengan kondisi alam. Ya. Jagat cilik, jagat gede. Jagat cilik, jagat gede. Jadi kalau kita belajar ilmu Jawa sebetulnya sudah cemepak kabeh di alam. Cemepak wis gumelar. Sampun gumelar. Sudah gumelar, kita tinggal menikmati. Ya. Cuman cara menikmatinya dengan berbagai macam caranya masing-masing. Ya. Selama tidak melanggar paugeran atau angger-angger. Itu aman, selama enggak apa-apa. Ya. Tapi Pak Margono, di Jawa itu kan ada kasta nggak sih? Nggak ada. Nggak ada kasta. Lah wong Jawa iki sepodo-podo. Oh, podo-podo semua. Sepodo-podo, podo-podo titahe Gusti. Oh.
Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kalau kasta-kasta itu tidak ada di Jawa. Kasta itu dulu saya pernah membaca kasta itu biasanya ya untuk mungkin ya lain lah. Iya. Tapi Jawa tidak. Jawa itu sepodo-podo. Sepodo-podo. Lelek sepodo-podo kita Gusti lah. Ngapain kita harus adiga ngadiku no? Nah, biasa saja lah. Biasa saja. Ya dengan teman-teman dan lain sebagainya biasa, tidak perlu kita sombong dan lain sebagainya. Yeah. Terus ajaran Jawa kadang-kala diidentikan dengan itu klenik. Joyo Kawijayan, Aji Kasantikan dan lain-lain. Itu kayaknya ada unsur politisnya Pak Margono. Karena kalau kita lihat di sinetron, kalau kita lihat di film-film itu kebanyakan kan ilmu Jawa diidentikan sama dukun, babu, itu kan kita jadi isin dah. Itu karena sutradara saja dan pemerintahan lah yang jelas. Sutradaranya ada dimenangan wis dalam film ya. Iya. Dimenangan tokoh Jawa. Iya. Pasti sutradaranya orang itu. Sponsor tidak masuk. Ya, yang punya TV juga tidak memperbolehkan. Oke. Iya. Lah kalau Pak Margono sendiri belajar tentang ilmu Jawa ini dari mana? Dari ayah, orang tua atau dari orang tua saya dan untuk tambahan sesrepan dari wayang bisa? Oh sangat bisa dari wayang. Memang sanepane wayang kok. Wayang menggambarkan semuanya. Sudah digelar sak kota iki wayang itu sudah menggambarkan kehidupan orang Jawa atau dunia. Kehidupan dunia. Ya. Oke. Terus gemelar itu. Jadi tadi perlu tak baleni bahwa Jawa ini tidak identik dengan perdukunan. Ya. Kesaktian. Perdukunan tidak, itu bukan lah. Jawa ora ngono. Lah yang gimana ini? Jawa ya apa adanya. Sak lugune sak matine. Panjenengan sudah ngendika sepodo-podo. Ya. Berarti kan di ilmu Jawa itu sesama manusia itu kita itu sama. Karena kita itu sama-sama titah Gusti. Lah kembali tadi pertanyaannya penjenengan tentang wayang. Jelas ya. Saya terinspirasi ning wayang pada ada dua lakon itu yang saya senang. Itu jelas menggambarkan spiritual Jawa. Satu cerita Begawan Ciptoning. Arjuna waktu mertopo. Oke. Nah, dan Bimo Suci. Selama ini Pendawa kan gurunya pada ya itulah Adurna. Adurna. Itu di perguruan Soko Limo. Soko Limo. Ya. Soko Limo tidak mengajarkan tentang itu dalam. Ya. Tapi Soko Limo mengajarkan tentang perang, strategi politik, pedang dan lain sebagainya. Ini Soko Limo. Tapi penemuan Dewa Ruci menemukan sesuatu dan Bimo Suci. Gawan Ciptoning itu pakai spiritual Jawa, bukan dari Soko Limo tadi. Satu contoh konkret corone nglakoni ilmu Jawa, Pak. Apa, Pak? Ya cara meneng. Meneng itu ya sing angel lho. Iya. Meneng itu mboten obah. Pripun? Ya ora Tolong dijel. musik. Yang jelas pada sikap kan di wayang juga ada Kengamarta. Itu kan sanepane orang Jawa, lakukan spiritualmu ning kamar, meneng ning kamar. Mula ning kamar ndak kelihatan orang, ya. Ndak kelihatan orang kasarane. Nek saiki sih, nek zaman dulu kan ada sentong ya. Rumah ada sentong, rumah kosong untuk tempat kita meneng. Iya. Nah, disitulah ngamar toh. Kon ngamar maksudnya ngamar. Di dalam kamar itu kamu masuk apa? Di dalam ruangan. Ya, masuk. Kamu apa di situ? Ya lakukanlah semedi, istilahnya terserah. Yang jelas pada meneng itu tadi. Ada yang mengistilahkan semedi, ada yang meditasi dan lain sebagainya. Tapi kalau Jawa meneng. Neng kamar. Pripun lorone, Pak? Meneng niku. Itu bebas. Apakah harus ada sak rilek-rileknya menurut panjenengan yang paling nyaman? Harus ada duduknya, harus kayak gimana? Kalau memang nyaman dengan duduk silahkan duduk. Oh. Kalau memang
enaknya pasnya dengan selonjoran ya silakan dengan Lah itu selonjoran. perlu menyan nggak? Enggak perlu. Enggak perlu. Jawa apa adanya lugu sama diane. Tapi sebetulnya kalau menyan itu kan untuk Pengharum. Artinya kan itu bisa membawa suasana kita untuk lebih gampang meneng loh. Bisa. Betul itu kan ya, Pak? ada media masing-masing untuk Ya. menuju ke meneng itu ada media masing-masing. Ada yang lewat media itu menyan, ada yang wewangi-wangian model sekarang itu, ada yang model tembang supaya iso nglaras. Ya. Nah, ada yang cukup biasa saja. Nggak pakai apa-apa langsung meneng. Jenengan kan di masyarakat Jawa Tengah. Ya. Pak Ganjar jadi gubernur 10 tahun di sini. Ya. Apakah jenengan diangel-angel karena jenengan kepercayaan gitu? Enggak, justru dengan eranya Pak Ganjar ini budaya-budaya Jawa semakin merebak dan semakin menggeliat. Mulai muncul lagi. Ya muncul. Ada keberpihakan di situ. Ada keberpihakan Ya, Pak cuman Ganjar untuk terhadap implementasinya di lapangan kadang-kala Ya, kendalanya di situ. Karena seringkali sering kali dengan ada yang itulah, ada oknum-oknum. oknum-oknum yang tidak berani. Ya, Ada yang karena ada kepentingan-kepentingan Ya, lain, dia ada yang punya- takut dengan mutasi-mutasi dan lain sebagainya, ada takut dengan ormas dan Ya, lain sebagainya. oh. Nah itu eksekusi di lapangannya itu yang belum. Ya, kita kan berharap Pak Ganjar ini 2024 menjadi RI1 Pak Ya. Margono. Nah ini nyuwun pangestunipun. Wah, Artinya terlalu berat nih itu. terlalu berat. Bukan nyuwun pangestunipun ya. Enggak. Lah bahasanya gimana? Yo minta dukungan lah Minta katakan. dukungan. Yo gini, kalau saya kan jelas orang Jawa, penganut Jawa. Ya. Ini ada calon presiden orang Jawa. Yo wes kuwi lah gampang. Iya. Wong Iya, iya. Jawa. Iya. Ya, Dari dengan tiga-tiganya itu kan tiga-tiganya itu yang wong Jawa kebetulan kan cuma- sampai saat ini adanya Pak orang Ganjar. Jawa ya Pak. Ya wis itulah wong Jawa. Iya. Ya ini mudah-mudahan orang-orang Jawa bisa mendengar. Dari 3 calon baca pres ini, yang asli orang Jawa kan Pak Ganjar, betul. Pak Ganjar. Kita memang bukan niat untuk diskriminasi Ya. dan lain sebagainya, enggak. Tapi yang jelas karena saya orang Jawa, Ya. saya pelaku penganut ajaran Jawa, ya milih wong Jawa wis Ya. ngono wae. Dan berharap mudah-mudahan nanti ketika Pak Ganjar jadi RI1 itu Ada keperbiakan keberpihakan kepada masyarakat Jawa Atau termasuk budaya Jawa. ajaran-ajaran dan budaya-budaya. Bicara tentang ajaran Jawa ya Pak Margono. Tadi Pak Margono mengatakan tidak punya kitab, tidak ada guru yang menetap, terus tidak ada kurikulum lah bahasanya kalau seperti sekolah-sekolah yang ada. Itu caranya gimana Pak supaya bisa merebak dan meresap di kalangan anak-anak generasi penerus ini? Itu hanya bisanya kita memberikan motivasi saja, gambaran. Apa sih yang ditakutkan kalau kita ngerungkepi ajaran leluhur dewi, ngerungkepi ajaran leluhur kita sendiri? Kenapa takut? Mungkin yang ditakutkan sekarang sudah tertepis. Karena apa? Di antara yang ditakutkan Mas ya. Satu, nek KTP ini kepercayaan atau bukan pemeluk agama, yang dikhawatirkan nanti prospek pekerjaan dia. Padahal sekarang banyak Ya. yang KTP itu pekerjaan di tempat. Ngurus surat angel, Ternyata ndak. tekanan ndak. Terus pernikahan sulit. Sekarang sudah disediakan. Ndak juga berarti. Sudah ndak. Untuk bocah sekolah kurikulum sekarang sudah ada. Ada juga. Ada, ini di Semarang sudah ada berapa murid yang penganut kepercayaan SMP, SMK, SMA sudah ada. Oh. Dan mereka ada kurikulumnya. Lah mungkin kalau diomong kuno itu Enggak juga. Terus masih ada satu lagi mereka pada takutnya itu. Engko nek mati piye? Oh. Nah, terutama itu ketakutannya Iya. mereka. Nek mantu rabi mantok ke anaknya ambek nek mati piye? Oh. Dan sekarang sudah terjawabkan. Pemerintah sudah memberikan keleluasaan. Tidak ada lagi kata takut, wedi. Kalau memang benar-benar ingin
ngeleluri ajaran Jawa, ajaran leluhur. Kalau memang itu yang ditakutkan sekarang tidak perlu ditakutkan, lagi. Sudah diajangi jembar. Tapi kita juga harus sama teman-teman merangkum supaya pitutur-pitutur ini kan ora hilang Pak Margono. Betul. Ya toh? Supaya ora hilang, ya ini mungkin ini sebagai media nanti untuk disebarkan. Dan karena Jawa tidak membutuhkan anggota yang banyak, tidak syiar dan tidak butuh murid lah. Nah, mudah-mudahan dengan ini orang mereka sadar. Mereka yang merasa butuh mencari. Yang merasa butuh mencari. Yang merasa masih takut-takut dengan ini tadi yang sudah saya jelaskan tidak takut lagi. Karena pangrung kepi ajarane leluhur. Sesuk nek mangku iso dipang nek Bali dipangku Ibu Pertiwi. Iso Bali ning Sangkan Paran. Panjenengan tadi ngendika juga tentang salah satu ajaran ilmu Jawa itu dengan pitutur kemudian dengan lelaku. Terus lelaku itu dijalani dengan rasa dan pangrasa. Bedanya apa niku, Pak? Oh, sangat beda. Rasa sama pangrasa? Nah, rasa jelas murni. Hasilnya murni. Tapi kalau pangrasa itu wis ternodai atau terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang macam-macam dan dengan banyak pengetahuan kita. Ya, pengetahuan, kebutuhan, permasalahan pada hari-harinya. Jadi kalau rasa itu bicara dengan hati, rasa asli itu ada tandanya. Pripun tandanya, Pak? Kurang lebih. Siti we. Ada tandanya diantaranya kan lain-lain tempatnya, Mas. Di dalam tubuh kita ada tanda. Ngiwa benengen lah. Tidak perlu Pak sebutkan yang intinya, tapi ngiwa benengen. Nek nengen pasti itu rasa. Kalau boleh kita ngomong sama teman-teman atau adik-adik atau generasi muda, bahwa kalau kita belajar ilmu Jawa, kekuatan-kekuatan secara fisik maupun secara medis lah istilahnya, atau yang di luar nalar itu adalah bonusnya, begitu Pak? Atau gimana Pak? Jawa ini tidak pamrih. Bahkan seperti itu juga tidak diharapkan, tidak mengharap. Selama kita lakukan benar, sesuai dengan piweling dan rasa tadi, manut rasa sing rasa ya, bukan pangrasa. Itu semuanya nanti. Beres ah. Paribasane kalis lir ing sambikala. Kalis lir ing sambikala. Satu lagi Pak, kalau di ilmu Jawa pernah ada istilah setunggal sesembahan, setunggal pasujutan. Pernah dengar? Jawa yang saya lakoni tidak ada. Setunggal panut, setunggal sesembahan itu maksudnya yang perlu kita sembah itu adalah orang tua kita. Kalau setunggal panutan itu yang kita manut itu adalah matahari, karena kita hidup berdasarkan jam. Ada jame surup, ada jame wengi, ada isu. Bukan jam tapi waktu. Ada waktu. Ya. Seperti itu Pak Margono. Ya, tentunya kita akan kembali lagi nanti membahas lebih detail lagi, tapi tidak dalam kesempatan ini karena podcast ini adalah untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah pilihan yang tepat untuk menjadi RI 1 di 2024. Kenapa? Satu hal yang menarik tadi karena Pak Ganjar Pranowo adalah wong Jawa. Sehingga orang-orang yang merasa Jawa ya harusnya milih Pak Ganjar. Idealnya begitu. Terima kasih Pak Margono atas waktunya. Rayu Merdeka.